Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Ilham di channel Investment Kicks kesayangan kita semua. Amin ya. So, bagaimana kabar kalian? Gue harap teman-teman semua baik-baik aja dan portofolionya ya gue tidak ya semoga hijau, tapi kan market hari ini agak kurang menyenangkan lah bagi diri kita. Anyway, sekarang tanggal 28 Juli, gua nggak mau ngomongin soal IHSG karena kita sama-sama tahu bahwa tanggal 28 Juli IHSG itu masih kita maksimalis saja. Tuh masih dalam planning ya, kayak video sebelumnya yang gue bikin sebelum nembus ke 5146 ya masih ada di sideways gitulah ya. Gue nggak mau banyak ngomong, but hari ini ya gue mau ngomongin soal emas ya. Ini jangan salah fokus dari Caknan. Gue lagi emang suka lagu-lagu kayak Campur Sari atau ya bukan koplo ya gitu deh, pokoknya keroncongan gitu-gitu deh, soal Jawa. So, hari ini ngomongin tentang emas. Jadi kayak mungkin sebulan yang lalu ya, gue sempat buat juga soal analisis emas kira-kira sampai mana. Nah, ini adalah chart emas. Waktu itu gue buat analisis di sini. Soalnya kalau secara Fibo kan as simple as that. Waktu itu ya itu kan sekitar sini, sekitar 55% sampai 61,8%, karena ini zona Fibonacci-nya atau zona retracement-nya. Waktu itu gua dapatnya di 760 ribuan, tapi sayangnya gua tidak borong banyak. Kenapa? Bukan karena gua nggak mau beli emas ya, maklum masih nyari pekerjaan ya, jadi duitnya ditabung ke hal yang lain. Karena gue juga ada di saham dan sekarang gue juga invest di cryptocurrency gitu. So, selamat bagi teman-teman yang udah borong saham di sini. Jangan lupa traktiran martabaknya ke alamat rumah gua. And then emas, kemarin ada berita bahwa nilai tertinggi saat ini hampir 1 juta. Nah, kira-kira sampai mana sih emas bakalan terus lanjut? Kalau misalnya kita lihat dari weekly, sebenarnya nggak jauh beda ya. Weekly nggak jauh beda. Target emas itu sampai mana sih kalau kita pakai ABC-nya sampai mana? Sebenarnya tinggal wait. Sebenarnya kalau misalnya kita pakai ABCD, masih toh. Ini tinggal ditarik aja sih, bukan. Udahan dong. Ya udahan dong. Ini dihapus dong. Ini juga dihapus dong. Ya. Ini tinggal kita tarik aja. Ini kan low-nya sini. Kita tinggal tarik aja. Tuh. Target terdekatnya sampai 1 juta pas gitu. Gua rasa 1 juta ini adalah titik terbaik untuk saat ini. Kenapa? Selain memang target secara pattern atau teknikal, gua rasa 1 juta adalah level psikologis selama emas berjalan tuh. 1 juta belum pernah 1 juta tuh. Ini 72.000 tahun berapa? 99 ya. Sampai sekarang 1 gramnya hampir 1 juta. Apakah bisa beli sekarang atau tidak? Tadi gue sempat ngomong ya. Pokoknya intinya gini, level psikologisnya itu 1 juta rupiah ya per gram. Ini kan di XAU IDRG. Kenapa IDRG? Karena per gram. Terus abis itu apakah bisa beli? Tadi gue lihat sih 4 jamnya seperti apa. Nah ini dia. Gue mau ngomongin soal 4 jam.
Sekarang jam berapa? Sekarang pukul 8.25 atau setengah 9. Kalau misalnya gue tarik Fibonacci, ya biasanya pakai Fibonacci retracement sih. Nah, selain pakai Fibonacci retracement, ini gue biasanya juga pakai zona support and resistance. Tuh, ada dua confluence atau dua faktor yang kayaknya oke nih gitu. Yang pertama gue pakai Fibo, yang kedua pakai zona support and resistance. Di Fibo sendiri menjelaskan bahwa ketika gue tarik garis, dia sudah menyentuh 61,8% dan ya emang salah satu instrumen alternatif untuk trading. Bentar gue kecilin dulu. Yaitu emas sangat nurut banget sama yang namanya Fibonacci. Nah, kalau misalnya udah retrace dan dia tidak bisa menembus atau melanjutkan penembusan ke bawah, ya di sekitar zona-zona ini bisa beli lah untuk gold, bisa beli. Dan ya gue nggak merekomendasikan lo harus beli sekarang. Jadi kayak kalau mau beli di zona ini ya nggak masalah, kalau nggak mau beli ya nggak apa-apa gitu kan. Soalnya takutnya wah Ilham nyuruh beli di sini nih, terus tiba-tiba turun. Sebenarnya gue nggak nyuruh, gue cuman overview bahwa di zona-zona atau area sini, kalau misalnya mau beli, boleh. Kalau enggak juga nggak apa-apa gitu, karena gue nggak mau maksa juga sih. Itu kan di tweet kalian. Nanti masuk berita lagi. Wow, Ilham nyuruh atau rekomendasi suruh beli emas, tiba-tiba emas drop gitu. Ini kan secara 4 jam ya. Itu sih tadi gue lihat secara monthly-nya, secara jangka panjang kira-kira emas mau secara weekly kira-kira emas mau sampai mana gitu. Level psikologis masih 1 juta tadi. Oh, gambarnya udah kehapus gitu. Kalau untuk beli ya itu yang gue bilang saat-saat ini sih, karena ini cukup, pokoknya selama nggak jatuh atau nggak nembus dari level atau zona ini masih bisa dikoleksi gitu. Zona biar jelas deh. Tuh, zona 880.000 atau 892.000 itu bisa lah untuk dicicil sampai 1 juta gitu. Jadi tapi kalau misalnya untuk teman-teman yang pengen berinvestasi saham untuk 5 tahun ya bisa. Pokoknya kalau udah nyentuh 1 juta ya siap-siap aja lah gitu. Itu ininya ya good pointnya ketika menyentuh 1 juta. Tapi case agak sedikit buruknya adalah ini kan ini all time high-nya kan 930. Tapi ini juga termasuk di zona resisten gitu loh. Kalau for edge-nya tadi memang di sini sekitar sini adalah zona support. Tapi secara garis besarnya juga ini merupakan zona resisten gitu loh. Ya jangan bingung sih. Kalau misalnya dalam ini kan tanggal berapa? 28. Ya minggu depan dia ada indikasi untuk turun ke bawah. Kita tungguin aja sampai mana sih Ham kira-kira? Kita tungguin sampai level misalnya turun ya sekitar 817 ribuan sampai 830 ribuan kalau misalnya teman-teman mau beli gitu. Kalau misalnya turun ya. Tadi kan gue cari yang bagus-bagusnya, ini kalau misalnya turun gitu. Terus ada yang bilang, Ham tapi kan emas secara keseluruhan naik, nggak bakalan turun harganya. Ya ini apaan buktinya? Ini kan turun tuh. Iya tapi kan jangka panjang naik juga, jadi kan emas aman. Ya tergantung ya, nggak juga ya. Emang kalau kayak gini juga aman dibilangnya ya. Kalau misalnya jangka panjangnya seperti apa, kondisi makro dan mikronya seperti apa kan juga mempengaruhi gitu. Jadi yang mungkin bukan aman kali ya, risikonya lebih rendah gitu ya. Cuman untuk bukan meluruskan sih opini gue aja seperti itu. Takutnya ada yang bilang jor-joran, udah emas nih, gue punya duit sekian langsung hajar emas. Padahal kalau misalnya mau cari best price nya ada beberapa strategi, yang salah satunya gue bilang kalau misalnya emang
minggu depan atau bulan depan ada indikasi emas bakalan turun kembali, ya tunggu aja tadi di level 17an something lah sampai 830. Tapi kalau misalnya minggu depan emas aman-aman aja, ya udah boleh lah dikoleksi gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman yang tidak mau beli, ya gue nggak masalah gitu deh. Itu overview gue terhadap emas. But gue mau ngasih selamat teman-teman gue yang udah koleksi emas. Katanya ada yang dari 600.000 ya, sekitar segini. Cakep deh pokoknya gitu. Saran gue kalau mau investasi dimanapun, ya tetaplah pesan gue, belajar dulu atau cari tahu dulu sistem, produk, dan sebagainya macamnya mengenai instrumen tersebut. Jangan punya duit banyak. Ya gue tau lah, lu rezekinya tuh banyak banget gitu kan. Maksudnya ya duit lu berlimpah, atau lu mungkin baru usaha terus profit banyak, bisa jadi dari warisan atau sebagainya macam. Ya tapi bijaklah dalam menggunakan uang atau dalam berinvestasi gitu. Gue tahu yang ya kalau misalnya bagi teman-teman yang udah punya rezeki banyak, gue saranin untuk belajar gitu. Jangan ngandelin duit, gue punya duit banyak, ya udah gue taruh aja, rugi nggak apa-apa, ya nggak gitu juga. Tapi untuk teman-teman yang masih terbatas, ya kayak gue juga masih terbatas. Kenapa ya? Karena pemasukan gue saat ini mungkin dari trading, tapi gue juga butuh kayak pekerjaan tetap gitu ya, untuk jaminan calon mertua sih, dan juga untuk masa depan gua gitu. Bukan masa depan sih, lebih ke arah suntikan dana tambahan untuk investasi dan juga trading dalam memenuhi planning keuangan gua di jangka panjang gitu. So kalau misalnya teman-teman mau tanya atau mau belajar bareng tentang technical analysis, bisa gabung ke grup Telegram kami yang bakal gua tulis di deskripsi. Ih, cantik banget nih. Nyentuh. Ini tadi resisten jadi support, gokil, tick banget lagi. Ya gokil emang kalau technical analysis tuh. Ya, fundamental juga gokil. Dua-duanya harus bekerja sama gitu. So, gue Ilham undur diri dulu. Jangan lupa untuk subscribe channel gue dan nyalain loncengnya untuk update-update terbaru. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode berikutnya. See ya, bye-bye.